materinya memakai graf ya, jadi seterusnya memakai graf. Nah, yang kemarin kan kita sudah pertama membuat gimana graf diimplementasikan di struktur data yang memakai matrik gitu ya, atau disebut matrik keterhubungan atau matrik adjasensi. Terus kemudian materi berikutnya gimana kita melihat isi dari grafnya. Kalau sudah ada graf, kemudian kita traversal untuk melihat sebenarnya grafnya itu isinya apa aja gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini sekarang dan seterusnya dan 2 minggu lagi, 2 kali pertemuan lagi, ini adalah salah satu implementasi dari graf. Jadi kalau kita punya graf, maka kita bisa implementasinya seperti apa atau aplikasinya seperti apa. Mungkin kalian sudah pernah mendengar di mata kuliah apa ini? Discrete atau apa? Minimum spanning tree? Apakah sudah pernah mendapat? Pernah ya? Pasti. Jadi meskipun kita memakai struktur datanya graf, tetapi dia namanya minimum spanning tree gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya nanti itu keterhubungannya hampir sama seperti tree gitu ya. Jadi selalu connected ya, dan dia tidak balik, jadi tidak membentuk sikal, tidak membentuk siklus gitu ya. Nah, namanya spanning itu berarti apa? Rentangan gitu ya. Nah, jadi dia mencari rentangan yang minimal dari kalau kita punya sebuah graf seperti itu. Nah, nanti MST itu bisa dilakukan pada graf yang berbobot ataupun yang tidak berbobot gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mendapatkan rentangan atau spanning yang paling minimal, atau kalau dia tidak berbobot ya berarti jumlah rentangannya itu paling minimal. Ya, nah ini syaratnya dia tidak dapat disconnected, jadi tidak bisa putus. Jadi semua vertex-nya itu pasti terhubung dan dia tidak bisa balik, tidak bisa bentuk cycle. Seperti itu syaratnya spanning tree. Jadi, contohnya kalau ada graf seperti ini dan sebelah kiri gitu ya, maka kita akan menghubungkan semua vertex-nya gitu ya. Jadi ini bisa berbagai macam cara. Semuanya terhubung vertex-nya dan tidak boleh balik. Jadi nggak boleh balik lagi ke sini, ini nggak boleh. Ya, jadi ini A ke E gini tidak balik. Oke. Nanti kalau misalnya itu diimplementasikan di jaringan listrik nanti konslet gitu ya. Maka ini tidak boleh ada cycle. Seperti itu. Nah, kalau dia berubah graf yang berbobot ya, jadi ada nilainya, misalnya jarak atau misalnya bebannya seperti itu ya, maka minimum spanning tree itu akan mencari rentangan ya atau edge yang menghubungkan semua vertex, tetapi nanti bobot maksimal jumlah bobot totalnya itu adalah yang paling minimal atau paling kecil seperti itu. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalnya jaringan itu biasanya untuk mencari jaringan antara node, kalau di listrik ya antara node suatu rumah misalnya ke rumah yang lain gitu ya. Diusahakan supaya kabelnya sependek mungkin seperti itu. Ya, kemudian bisa dipakai juga untuk kalau kita mau mengelompokkan data ya yang dalam suatu ruangan di lokasi-lokasi tertentu gitu ya, maka kita mencari jalur untuk mengelompokkan datanya supaya bisa mendapatkan semua data. Begitu juga misalnya kalau kita mau distribusi barang misalnya seperti itu, bisa memakai MST supaya jarak paling minimal semua barang terdistribusi seperti itu.
Nah, maka bobotnya itu sebenarnya bisa jarak, bisa juga prioritas, misalnya seperti itu, ya. Nah, ini kita lihat contohnya kalau kita memakai algoritma Kruskal. Jadi implementasi MST bisa memakai prime dan bisa memakai Kruskal. Ya, meskipun dia sebuah graf, maka implementasi awalnya kita hanya memperhatikan vertex-nya aja. Kemudian dari vertex tadi kita lihat edge-nya. Jadi ini vertex, kemudian dicek semua vertex-nya, semua edge-nya, ya, yang menghubungkan vertex-vertex itu, kemudian dia diurutkan. Seperti itu. Ini memakai algoritma Kruskal, ya. Nah, setelah diurutkan, kemudian nanti yang kita pakai spanning-nya, edge yang dipakai, itu adalah edge yang dimulai dari yang paling kecil, ditambahkan satu demi satu, tapi tidak membuat sirkuit. Jadi setiap kali menambahkan dicek, dia membuat sirkuit nggak dengan yang sudah ditambahkan. Seperti itu. Jadi contohnya ini, tadi yang paling minimal kan DF ya, 5. Maka DF bikin edge-nya. Edge-nya kita pakai DF. Kemudian urutan yang kedua adalah yang 6, angka 6, yang bobotnya 6 itu bisa AB, bisa EG, gitu ya. Ini tambahkan AB, kemudian ditambahkan EG. Ya, kemudian setelah itu yang setelah di atasnya 6 bobotnya berarti dia 7. Maka ditambahkan yang 7, yaitu AD dengan CE. Ya, setelah yang 7 habis, ini masih belum membentuk sirkuit ya. Kemudian ditambahkan 8. Nah, yang 8 ini dicek. Jadi yang 8 itu bisa, ini kalau di sini kan ditambahkan 8 yang ini ya. Misalnya bisa juga yang ini. Ya, kalau ini kan tetap tidak membentuk sirkuit ya. Bisa juga ditambahkan yang ini. Sama 8. Ya, jadi MST yang terbentuk itu bisa ini atau gimana? Atau bisa juga gini. Ya, ini bisa sama-sama semuanya terhubung, tapi bisa juga seperti ini. Nah, ya. Dalam kenyataannya sebenarnya 8 ini semuanya dicek satu demi satu gitu ya. Kalau misalnya udah nambahkan BC, maka BE dicek. Oh, kalau kita nambahkan BE nanti bikin sirkuit kan. Kalau kita nambahkan sini kan nanti ini bikin membuat sirkuit nih. Maka ini tidak ditambahkan. 8 yang lain FG. Nah, FG juga nanti akan membuat sirkuit. Maka dia tidak ditambahkan. Seperti itu. Nah, berikutnya sebenarnya dia ngecek juga, menambahkan 9. Tapi ternyata membuat sirkuit. Maka dia dibatalkan. Untuk yang AB, ini juga dicoba ditambahkan sampai semua edge itu habis. Ya, yang sudah disorted tadi, semua edge-nya habis. Itu untuk yang Kruskal. Ya, sebenarnya dilakukan pengecekan sampai habis tadi, tapi hasil akhirnya seperti ini. Ya. Tapi bisa jadi hasil akhirnya tidak sama ya, karena angka ini tadi nilai bobot 8 itu bisa BC, bisa BE, bisa juga FG. Seperti itu. Ya, maka MST dari graf ini akan terbentuk seperti ada gambar dengan nilai bobotnya dia berarti 38. Jumlahkan jumlah total bobotnya. Ya, jadi spanningnya terbentuknya nilai bobotnya minimal 38. Itu untuk yang Kruskal ini cukup jelas.
Jelas? Suara saya putus-putus kan di sana? Jelas, Bu. Ini untuk yang implementasi memakai Kruskal. Nah, saya lewatin dulu ya. Untuk yang menggunakan prim, ya, jadi bisa memakai algoritma Kruskal, bisa memakai algoritma yang prim. Untuk yang prim ini caranya, angka yang pertama dia mengambil dari graf bobotnya minimal, ya, jadi ambil X juga yang sisi yang bobotnya minimal. Kemudian setelah itu dia runut yang bersisian dengan yang sudah kita ambil tadi, ya. Tetapi dia jadi yang bersisian cari yang paling minimal, jadi yang terhubung dengan sisi UV ini tadi, vertex yang menghubungkan UV, jadi H-nya UV, cari yang terhubung ke UV ini, tetapi pilih yang paling minimal, paling kecil. Dan dia nanti tidak bentuk sirkuit dengan yang sudah ditambahkan. Seperti itu. Ya, ini diulangi sampai sebanyak vertex N-2. Ya, karena kan kita menghubungkan dua vertex ya. Ini contohnya sama ya grafnya ya. Nah, langkah yang pertama yaitu karena kita mencari yang paling minimal maka sama AD ya. Kemudian yang terhubung ke AD ini kita cek ya, misalnya dari titik D ya. Maka ini DB bisa DE bisa DF. Mana yang paling minimal? Ternyata yang paling minimal dia adalah yang DF. Ya. Jelas kan? Setelah itu berarti yang kita masukkan ke dalam yang kita tandai sebagai yang sudah terhubung itu adalah AD dengan DF. Ya. Kemudian langkah berikutnya tadi kan yang D yang kita cek nih. Nah, berikutnya yang kita cek adalah yang A-nya. Nah, ternyata A-nya dia cuma terhubung ke satu kan, ke B. Yang ke D tadi kan sudah. Maka kita ambil AB. Ini kita ambil. Ya, maka ini yang terhubung sekarang adalah B, A, D, F. Maka kemudian kita punya titik yang belum dicek ini adalah yang B dan F. Ya, yang dari B ini ada BC 8 dengan BE 7. Maka yang diambil adalah yang BE. Ya, sepanjang ini masih belum bikin cycle ya. Kemudian setelah itu berikutnya tadi yang dari F, ya, yang dari F ada B, ada FE dan ada FG. Ya, ya. C-nya 5. Oh, ini dia menuju ke E dulu ya. Sini. Dia cek E dulu. Tadi udah B, E. E dulu. E dicari yang ke C 5, yang ke G dia 9. Kemudian setelah itu kita ambil yang EC. Ya, nah, kemudian setelah itu kita sudah punya BEC ya. Nah, kemudian berarti kita dapat C. Kalau C kan berarti sudah terhubung ke B, dia bentuk siklus tidak akan diambil. Ya. Kemudian E yang ke G tadi dia 9, E ke F dia membentuk siklus. E ke T dia juga membentuk siklus. Ya, maka diambil yang EC. Setelah itu kita udah dapat ini. Ya. Nah, dari E ini, nah ini mencari E ke G, dia 9, dan tidak membentuk vertex, dan tidak membentuk siklus. Maka diambil yang E ke G.
ini sepertinya tadi bisa juga FG ya. Kalau kita ngambil FG, maka dia akan mendapatkan 11. Sehingga yang terakhir didapatkan ini A, B, C, A, B, E, C, E, G, ya, kemudian di sini A, D, F. Bobot yang didapatkan ini adalah 39. Dengan menggunakan skala itu bisa mendapatkan 38 ya. Oke, jangan lupa nanti implementasinya tetap semua titik yang saat ini ada itu dicek ya. Tadi kayaknya makanya dia memilih yang EG bukan FG karena dari titik yang ada ini tadi kita cek semuanya. Mana yang paling minimal dan yang tidak membentuk sirkuit. Cukup jelas nggak yang algoritma PRIM? Jelas, Bu. Bisa kita coba, ini sama ya, memakai graf yang sama. Kalian bisa mencoba memakai graf Kruskal dengan memakai PRIM. Hasilnya apakah sama atau tidak?